Can we do it? Hai Sobat Sansa, bersama saya Vanessa dari tim reporter Sansa Semanegara dan saya Wacika. Hari ini kita lagi ada di kegiatan seru bareng ekstrakurikuler Al-Banjari SMAN 1 Grad. Dan siang ini, ekstrakurikuler Al-Banjari sedang melakukan latihan rutinan nih. Jadi selain untuk melatih kekompakan bermusik mereka juga melatih kekompakan dalam tim. Nah, latihan ini berfokus pada tabuhan dan juga sinkronisasi suara untuk tampil lebih mantap dan lebih keren lagi di tampilan SMA maupun di luar sekolah. Jadi, stay tune ya kegiatan ekstrakurikuler Al-Banjari hari ini. Latihan dimulai sejak pukul 10 siang. Semua anggota hadir lengkap dengan peralatan seperti rebana, bass, dan lainnya. Suasana latihannya penuh semangat meskipun ada momen-momen santai sambil bercanda bareng. Dalam sesi latihan ini, mereka mulai dengan pemanasan vokal dan penyesuaian nada. Lalu dilanjutkan latihan tabuhan secara bertahap dari tempo lambat hingga normal. Setiap personil fokus di bagiannya, tapi tetap saling mendukung satu sama lain. Yang bikin keren, latihan Al-Banjari bukan cuma belajar untuk memainkan alat musik dan menyanyi saja, tetapi juga melatih kekompakan hati. Bener banget, apalagi kalau hati udah nyatu, musiknya bakal terasa lebih hidup dan bisa menyampaikan pesan agamis dan islamik kepada pendengarnya. Nah, sekarang adalah sesi wawancara nih bersama dengan kakak siapa? Abdul Hadi Dan? dan Zaki. Oke, kalau boleh tahu Kak Zaki ini apa ya di jabatan di... Sebagai Ketua Al-Banjari. Oke, langsung aja nih Kak ya ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, yang umumnya kita tahu Al-Banjari ini kan seni musik Islamik ya. Nah, menurut Kak Hadi sendiri Al-Banjari ini apa sih? Nah, menurut saya pribadi, Al-Banjari ini adalah salah satu seni musik Islamik yang menggabungkan antara irama rebana dengan lantunan sholawat Nabi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang kita tahu di Al-Banjari kan pasti ada alat musik yang namanya rebana. Nah, selain rebana, apakah ada alat musik lain? Ada Kak, seperti tam, bass, calti untuk mengiringi sholawat Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya untuk Al-Banjari ini kan biasanya tampil di acara Islamik sekolah. Nah, untuk tampil di acara itu kan butuh waktu latihan. Kira-kira butuh waktu latihan berapa lama untuk bisa tampil yang kompak? Sekitar 1-2 minggu secara rutin. Kan Al-Banjari sering tampil nih Kak. Apa sih pesan Kakak buat tampilan-tampilan Al-Banjari? Pesan utamanya adalah mengajak semua yang mendengar untuk memperbanyak sholawat mengingat Nabi dan menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan Kakak untuk Al-Banjari ke depannya? Mungkin harapan saya adalah semakin berkembangnya Al-Banjari ini semakin luas dikenal agar personilnya ini bertambah dan mungkin untuk kelengkapan alatnya itu bisa ditambahkan. Cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Kak Zaki dan Kak Hadi. Bye-bye. Oke deh Sobat Sansa, itu tadi liputan kita bareng Ekstra Al-Banjari. Sampai ketemu di liputan seru berikutnya. Salam literasi, salam jurnalis. Bye-bye.
Hai Sobat Sansa, bersama aku Vanessa Akmelia dari tim reporter Sansa Semanekra. Dan kali ini aku lagi ada di kegiatan ekstrakurikuler tari nih, atau bisa kalian sebut dengan Bahtera Art. Dan hari ini mereka lagi ngadain latihan gladi atau latihan cukup besar untuk persiapan pada tanggal 25 Agustus 2025 nanti yang mengangkat tema Nusantara 2. Tema ini bakal menampilkan gerakan yang indah, tari yang memukau, musik yang sangat memukau. Dan stay tune terus ya, karena nanti aku bakal kasih lihat kalian cuplikan kegiatan hari ini. Jadi, let's go! Latihannya dimulai sejak pagi di lapangan Semanekra dengan semua anggota hadir lengkap. Mereka benar-benar serius, mulai dari pemanasan, pengulangan gerakan, sampai memantapkan ekspresi biar nanti di panggung tampil maksimal. Tarian ini memadukan unsur budaya dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera sampai Papua. Jadi, penontonnya nanti bisa jalan-jalan keliling Indonesia lewat gerakan tari. Proses latihannya nggak main-main loh, setiap gerakan harus detail dan kompak, musiknya pas, dan pergantian formasi harus tepat. Tapi yang bikin keren, mereka latihan sambil fun loh. Jadi walaupun capek, semangatnya tetap membara. Buat kalian yang belum pernah nyoba ikut latihan tari, ini bukti kalau latihan itu bukan cuma soal gerak, tapi juga soal rasa, nyatuin hati biar gerakan dan perpaduannya pas. Apa motivasi atau dorongan yang membuat kalian ingin menampilkan tari kolosal ini? Karena di tahun kemarin juga sudah ada dalam acara P5, kebarengan P5 dan tepat pada 17 Agustus juga. Jadi kita kembangkan lagi dan hadirkan kembali di Semanekra untuk yang kedua kalinya dengan konsep yang sama, cuma kemasannya yang berbeda. Dan personil lebih sedikit juga, lebih banyak yang tahun kemarin. Kita hadirkan kembali untuk Nusantara 2 dan juga membuka penampilan perdana yang kelas untuk siswa baru pertama kali di Semanekra, seperti itu. Baik, Afinaufal, kita sudah mentuntaskan pertanyaan-pertanyaan wawancara ini. Nah, terima kasih sudah mau diwawancarai. Sampai sini saja liputan kami hari ini. Salam jurnalis, salam literasi. Saya Mentari Soraya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sansa. Jangan berisik ya, kami lagi kepoin nih ekstra fotografi dan hari ini mereka sedang melakukan agenda sertijab. Nah, for your information, ekstra fotografi ini dilaksanakan di setiap hari Selasa. Dan di setiap hari Selasa ini mereka mempelajari materi yang berbeda-beda di setiap pertemuan. Nah, ketika ada event di sekolah nih Kak Men, ekstra fotografi ini turun ke lapangan sebagai tim dokumentasi loh. Oh ya, file dokumentasi dari fotografi ini yang sering dinanti-nanti oleh warga Semanekra loh. Betul sekali Kak, soalnya mereka kepo nih hasil foto warga Semanekra itu bagaimana dan apakah mereka ada yang masuk frame dan lain sebagainya. Nah, kali ini mereka sedang melakukan agenda sertijab yang dilaksanakan kepada anggota baru yang ingin menjabat sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Betul sekali, ikuti keseruannya bareng kami ya.
Menarik sekali ya, ekstra fotografi ini ternyata memotret juga ada materinya loh. Pastinya sih, karena memotret juga butuh keahlian khusus untuk hasil potret yang bagus. Nah, untuk tahu lebih dalam tentang ekstrakurikuler fotografi ini, selanjutnya kami akan alihkan ke sesi wawancara dengan beberapa pihak dari ekstrakurikuler fotografi. Nah, Sobat Sansa, kali ini kita sedang berada di sesi wawancara kepada anggota ekstrakurikuler fotografi, yaitu Kak Holik sebagai ketua baru di ekstrakurikuler fotografi ini. Kita mau tanya-tanya ya. Untuk yang pertama, ekstra fotografi adalah ekstra yang hasil karyanya ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi Semanekra. Karena di setiap event-event sekolah pastinya kalian langsung bertugas turun lapangan dan memotret setiap bagian di kegiatan tersebut. Siswa-siswa sangat antusias menunggu link Google Drive yang kalian upload di Instagram kalian. Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Holik karena banyak siswa yang sangat antusias? Jadi itu kan sudah hal biasa. Jadi kalau ada event di sekolah, kita kan selalu turun buat dokumentasi. Jadi itu sudah kayak populer. Jadi semua siswa itu banyak yang DM untuk meminta Google Drive tersebut, biar tahu kalau kegiatan atau event-event di sekolah itu, wow, ini kayak ini, jadi didokumentasikan kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saat ada jadwal ekstra, boleh dijelaskan kepada Sobat Sansa apa aja sih materi-materi yang dijelaskan dalam ekstra fotografi ini? Yang dipelajari yang pertama itu, kita tentunya mengenal segitiga exposure, yang isinya ada ISO, shutter speed, ada aperture. Nah, itu kita dipelajari mulai dari ISO, shutter speed, aperture, biar kalau mengambil gambar itu tepat pada komposisi warnanya, komposisi kecerahannya, kayak gitulah. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kakak sendiri bagaimana cara membentuk pengalaman para anggota di bidang fotografi ini? Dan apa harapan ke depannya? Tentunya peserta fotografi itu selalu kompak, selalu kerjasama antar tim. Harapannya itu kita selalu kalau bisa selalu dipandang baik, dipandang aktif di fotografi tersebut. Jadi kalau ada sesuai dengan jawabannya pertama, kalau ada event-event kita selalu turun untuk dokumentasi. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia kami wawancarai ya. Baik, itu saja sesi wawancara pada ekstrakurikuler hari ini. Terima kasih. Sama. Baik, itu tadi adalah sesi wawancara yang telah kami lakukan kepada beberapa pihak dari ekstrakurikuler fotografi. Dan sekian saja untuk liputan kami pada ekstrakurikuler hari ini. Terima kasih kepada Sobat Sansa yang sudah menonton liputan kami sampai selesai. Dan tunggu liputan Sansa pada acara-acara berikutnya ya. Oh iya, dan jangan lupa untuk join ekskul fotografi juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalis, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansa, pada hari ini kami akan mengajak kalian untuk melihat langsung keseruan dari salah satu ekstrakurikuler yang penuh dengan kreativitas nih, yaitu Sedesa. Yap, betul banget nih. Sedesa itu adalah ekstrakurikuler menggambar di SMA Negeri 1 Ngeratih. Dan mereka punya cara seru untuk belajar bareng dari nol sampai bisa pameran karya loh.
Buat yang belum tahu, Sedesa ini adalah salah satu komunitas menggambar yang ada di sekolah kita nih, yang fokusnya bukan cuman gambar asal jadi, tapi benar-benar belajar dari dasar. Bener banget, mereka belajar bareng mulai dari teknik paling basic sampai bisa gambar realis loh. Nah, hari ini kita berkesempatan buat ngintip salah satu materi penting mereka, yaitu belajar menggambar anatomi wajah. Yuk ikuti keseruannya. Nah, ini bukan sekedar gambar mata, hidung, dan mulut ya, tapi ada struktur teknis yang perlu diperhatikan nih. Tadi kita ngobrol bareng salah satu mentor mereka. Katanya hal paling penting adalah proporsi dan perspektif. Yap, yang pertama harus tahu jarak antar bagian wajah. Misalnya nih, jarak antara dua mata biasanya satu mata juga. Terus posisi hidung, alis, bahkan mulut itu ada patokannya loh. Kalau nggak dipatok ya pasti miring-miring dong. Yang kedua adalah ada yang namanya perspektif kepala. Ini penting banget kalau mau gambar wajah dari berbagai sudut, supaya hasilnya nggak datar dan lebih hidup. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa peserta sudah mulai latihan pakai good line atau garis bantu dulu. Jadi sebelum masuk detail, mereka bikin kerangka wajah dulu, semacam mapping bagian-bagian wajah. Nah, betul banget. Biasanya diawali dengan bentuk oval ataupun lingkaran sebagai dasar kepala, lalu ditandai dengan garis horizontal dan juga garis vertikal buat posisi mata, hidung, dan juga mulut. Betul banget tuh. Baru deh setelah itu masuk ke penggambaran bagian per bagian. Mulai dari bentuk mata, alis, hidung, mulut, dan yang terakhir itu adalah dagu atau rahang. Nah, kita juga sempat lihat hasil karya mereka. Dan jujur, keren-keren banget loh. Apalagi katanya nanti akan ada pameran realis. Jadi stay tune. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Pak Cika selaku pembina dari ekstrakurikuler Sedesa ini. Selamat sore Pak Cika. Selamat sore. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai ekstrakurikuler Sedesa. Yang pertama, apakah ada arti atau makna di balik nama ekstrakurikuler Sedesa ini, Pak Cika? Untuk arti tertentu sih nggak ada. Cuman dulu ini yang ngadain Ekstra Sedesa ini alumni tahun 16 sampai 19. Oh, boleh tahu namanya? Kebetulan dulu saya baru masuk ke sini ya ngajar. Tidak ada ekstra seni rupa. Jadi mereka yang memiliki bakat-bakat seni rupa itu minta untuk saya menjadi pembinanya. Kemudian karena dulu itu saya kuliah juga jurusan seni, saya di sana belajar seni dan desain. Akhirnya nggak ada yang pengen nemuin nama ini, jadi saya langsung, terus namanya seni dan desain. Singkatannya apa, Pak? Sedesa. Gitu ceritanya. Tidak. Oke. Selanjutnya, apa peran ekstrakurikuler Sedesa ini dalam mengembangkan kreativitas dan juga bakat siswa di sekolah? Kalau untuk peran belum banyak, cuman harapan saya untuk teman-teman atau adik-adik yang baru gabung ke SMA ini yang punya bakat menggambar, desain, bisa gabung, kita belajar bareng, jangan malu-malu gitu ya. Kalau anak-anak sekarang itu biasanya kalau nggak dipaksa nggak mau, ya, bener nggak? Iya, betul. Rasanya apa? Biasanya malu atau takut nggak punya temen. Nah, harapannya gitu mereka bisa gabung, kita latihan bareng. Di desa ini nggak mesti harus jago. Dari nol kita latihan bareng, nanti hasilnya pasti ada. Nah nanti harapannya
ketika ada lomba-lomba yang sekolah mewakili untuk kegiatan yang berhubungan dengan bidang seni rupa, saya bisa mengikutkan anggota-anggota sendiri. Kalau nggak ada yang ikut, ya akhirnya saya masih nyari-nyari satu persatu lagi. Ya alhamdulillah adalah beberapa kategori juara yang angkatan-angkatan sebelumnya dari sedesa sudah menyumbang. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah tantangan yang paling umum dihadapi oleh anggota ekstrakurikuler sedesa dan bagaimana Pak Cika mengatasinya? Sama dengan saya sendiri, ya. Wajar lah usia-usia kalian atau anak-anak sekolah ini menemukan titik jenuhnya. Kadang udah latihan berhari-hari, akhirnya jenuh, malas. Ini waktu ekstra nggak ada apa-apa, alasannya Pak mau ini ternyata akhirnya alasannya malas hasilnya. Karena apa? Gambar terus. Nah, harapannya gitu. Pertanyaan tadi apa? Tantangannya itu sendiri harus bisa melawan rasa malas sendiri. Bagaimana nanti kalian bisa berkembang kalau malasnya yang diutamakan. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, harapan Pak Cika untuk ekstrakurikuler sedesa ini ke depannya? Harapannya sih ya terus eksis setiap pergantian tahun, ada anggota yang gabung, ada aja bakat-bakat yang bisa terlihat nanti di desa. Dan kalau ada lomba-lomba ya bisa menyumbangkan jajaran juga. Baik, terima kasih Pak Cika atas waktu yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita sudah ada di sesi wawancara yang kedua, yaitu bersama ketua dari Sedesa. Nah, di samping kanan saya ini namanya Wildan, sang ketua ekskul Sedesa. Halo Wildan. Halo. Singkat banget Bang. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Kalau boleh tahu, sebelum menjadi ketua, pasti ada momen khusus yang membuat kamu jatuh hati pada Sadesa ini. Bisa ceritakan apa yang paling berkesan dari Sedesa sampai akhirnya kamu memutuskan untuk bergabung sama ekskul Sedesa ini? Oke, sebelumnya nggak ada yang momen yang berkesan banget, cuman dari dulu emang suka gambar. Dan dari SMP itu memang ada ekstra gambar. Nah, jadi aku ingin melanjutkan aja di SMA ini dengan ikut Sedesa. Sebenarnya nggak ada momen yang benar-benar aku pengen ikut Sedesa atau enggak. Cuman aku pengen cari komunitas gambar aja sih gitu. Oh gitu, menarik banget gak sih alasan dari Wildan ini? Yuk kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Nah, selaku ketua dari Sedesa di tahun ini, kamu pasti punya visi untuk ekskul Sedesa ke depannya. Nah, apa sih visi yang pengen kamu tanam dan wujudkan di ekskul ini? Mungkin menjadikan orang-orang yang punya hobi gambar atau mungkin memiliki bakat di gambar, mungkin ingin lebih membangun karakternya, mungkin bisa mengajarkan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka tekuni nanti, atau mungkin akan mengembangkan skill-skill mereka. Karena jujur sebenarnya banyak potensi anak-anak yang memiliki skill gambar ini, karena mungkin karena malu jadinya mereka kurang berekspresi untuk menggambarnya. Iya, banyak rata-rata itu orang yang bisa gambar itu dipendam semua ya bakatnya. Iya, kadang mereka tuh ada keinginan untuk gambar, tapi karena gambar mereka ngerasa gambar mereka jelek, jadi kayak males gitu buat ngimprove. Tapi sebenarnya mereka bisa. Ya, nah jadi kalau kalian merasa bisa gambar tapi selalu ngerasa gambaran kalian itu jelek, ya udah join Sadesa aja biar gambar kalian itu diperbaiki dan juga pastinya dibentuk menjadi lebih baik lagi sama Wildan dan juga Pak Cika. Yuk lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sejauh ini apa kegiatan atau proyek yang paling kamu sukai dan memorable dalam ekskul Sedesa ini? Kegiatan paling memorable mungkin pameran kali ya, karena dari dulu aku tuh pengen banget naruh karya aku di pameran itu, karena aku banyak bikin karya tapi mungkin pamernya mungkin di Instagram atau di sosial media lainnya,
Ya mungkin itu jadi salah satu hal yang paling memorable juga karena ikut bangun pamannya juga dan bisa kumpul sama teman-teman sedesa yang lain. Nah betul banget, selain pameran juga anak-anak sedesa ini biasanya buka joki kayak Mas Wildan ini. Kalau kalian ada tugas gambar, bolehlah joki-joki sketsa sama Mas Wildan ya kan? Boleh. Untuk bayaran bolehlah DM IG ya kan? Waduh, guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa pesan atau harapan terbesar kamu untuk para anggota sedesa, terutama bagi mereka yang mau bergabung atau baru bergabung agar semangat kreatif di ekskul ini terus menyala? Harapan saya sih mungkin mereka lebih meningkatkan skill gambar mereka lagi sehingga mereka tuh bisa ikut lomba-lomba gambar lain-lainnya seperti di SMA Award atau FLS2N. Karena jujur di generasi saya itu sebenarnya banyak yang bisa gambar, cuman mereka ngerasa minder jadinya tidak pede untuk ikut lomba-lomba seperti itu ya. Mungkin harapan saya mereka bisa lebih pede, bisa lebih mengimprove lagi skill gambar mereka, jadi mereka bisa lebih percaya diri untuk ikut lomba seperti itu. Baik, terima kasih sudah mau diwawancarai Mas Wildan. Oke, kita sudahi wawancara bersama Ketua Sedesa Mas Wildan. Yuk kita lanjut ke penutup. Nah, buat Sobat Sansa yang punya passion di dunia seni gambar, bisa banget nih gabung ke ekskul Sedesa. Gak perlu jago dulu, yang penting semangat buat belajar bareng. Karena di sedesa, proses itu dihargai dan kesalahan bukan hal yang harus ditakuti, tapi justru dari situlah mereka belajar dan juga berkembang. Nah, itu dia liputan kita hari ini. Terima kasih sudah ikut bareng kami di liputan Sansa kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat tetap semangat, belajar, berkarya, dan juga beraktivitas. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Dengan saya, Nurul Aziza Rusdiana, dan juga partner saya, Anggun Puspitasari. Salam jurnalis Sansa. Salam literasi. Bye-bye. Bye-bye.